Terima kasih, tepuk tangan buat Oke, yang di online ada kesalahan penulisan, jadi nanti sesi kedua itu tetap ada. Jadi beritahu saudaranya. Baik, tapi sekali terima kasih Bapak Ibu Gembala. Terima kasih. Rombongannya enggak tadi pagi? Terima kasih. Baik, kita siap belajar. Siap ya boleh rek. Kalau menengah itu. Iya. Itu makan banyak enggak semangat. Baik. Siapa tadi malam yang suami istri sudah beres-beresan? Gak usah angkat tangan, diam saja. Biar Tuhan yang tahu. Ya. Oh, betapa indahnya hidup berumah tangga, hidup berkeluarga. Kalau Yesus Kristus Tuhan Raja segala Raja ada di tengah-tengah keluarga kita. Itu luar biasa. Bayangkan. Kalau Tuhan Yesus Kristus Raja segala Raja ada di tengah-tengah keluarga kita, ada setan nggak berani masuk? Nggak. Maaf, banyak keluarga Kristen pasang gambar Yesus di rumahnya. Percaya, walaupun gambar Yesus banyak kita pasang di rumah, belum tentu Yesus ada. Mengakhirkan gitu loh. Apa yang menentukan dia ada di tengah-tengah keluarga kita atau tidak? Kita dua sesi kemarin mengampuni. Betul? Yakin? Tuhan tahu. Ada seorang berkata gini, saya tuh nggak benci loh Pak pada dia, mana juga kecilnya. Terus apa? Gergetan. Loh, sudah ada enggak? Ada enggak? Enggak. Apa kok bilang? Kok bilang Pak? Salah ibu. Bu, suami dipukul lagi. Kenapa? Serius, saudara. Gergetan pun itu bisa mengusir Yesus keluar. Karena tidak ada kesepakatan. Catat itu pada. Nah, setelah kita tahu rahasia firman itu, ayo kita jaga kehadiran Raja segala Raja di tengah-tengah keluarga kita dengan selalu terus saling mengampuni. Amin. Kalau itu ada anak-anak baru. Bagaimana sih bentuk keluarga yang isinya mengampuni dan ada damai? Kita buka ayat pertama ini, Kejadian pasal 2 ayat yang ke-8. Kejadian 2, bisa lihat Anda, bisa ya. Ini keren sekali. Ini ide dari Bapa di surga terhadap semua pernikahan dan keluarga di dunia. Maka itu adik-adik, anak-anak yang belum menikah, siapkan diri kalian. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Selanjutnya pada bermain di Eden di sebelah timur di sisi Coba pelan-pelan kita lihat. Boleh nggak kata manusia saya ganti keluarga? Kenapa? Loh, yang di tempat ini siapa? Dia itu siapa? Ya, itu maksudnya. Berarti sejak belum ada keluarga, ya, sejak belum ada keluarga, konsep ini dasar sekali. Konsep keluarga yang ada di pikiran Bapak di surga itu setiap pernikahan lalu terbentuklah keluarga, maka setiap keluarga di dunia, nggak cuma yang Kristen, semua yang Tuhan rindukan harus hidup tinggal dalam suasana taman.
Coba bayangkan. Walaupun di Indonesia tidak ada taman-taman seindah di Eropa, tapi saya tanya, tolong berikan kepada saya semua kita. Saya apa Nil? Saya apa? Kamu saya apa? Sebutkan 5 hal yang muncul di benak kita tiap kali mendengar kata taman. 1, cepat. 2, apa lagi? Indah, sejuk, air ancur, apa? Menyenangkan, apa? Banyak warna, ayo cepetan, apa lagi? Damai, bahagia, apa lagi? Saya lupa, ayunan enggak? Ada ayunan enggak? Saya pernah kamu lupa dari malam itu. Video hebat. Gimana kalau saya nyamperin saya? Banyak macam-macam. Mama papamu, ini mamanya. Cucu saya. Oh cucu. Nenek masih muda begitu. Cucu. Mana papa mamamu dia? Kenapa kayak? Tapi ya, saya kaget video di mana? Ya saya tuh bersyukur kepada Tuhan. Ya anak-anak kecil itu nggak takut kalau lihat saya. Karena ada orang yang nakutin anak-anak. Jujur aja nggak takut. Anak-anak juga nggak takut. Jadi mungkin itu kamu nyamperin. Kaget ya. Udah tanya cerita. Oke lanjut. Itulah yang ada di sebuah taman. Semua yang bagus, semua yang indah, semua yang menyenangkan, semua yang buat bahagia, semua membuat kamu. Ingat. Nah, setan benci taman ini. Betul tidak? Betul? Setan benci nggak taman ini? Ya. Sangat benci. Karena coba bayangkan apa yang terjadi dengan anak-anak kita kalau mereka sejak lahir sampai bertumbuh dewasa, mereka hidup dalam suasana taman yang seperti saudara katakan tadi. Kira-kira anak-anak itu jadi apa? Bukan cuma sukacita, super sehat dan super jenius. Karena dari pagi mereka bangun sampai mereka tidur malam, suasana taman itu membuat roh jiwa tubuh mereka. Papa mama, mulai hari ini ingat taman. Jaga. Anak-anak yang belum menikah, persiapkan. Nah, ada banyak orang-orang goblok. Dalam apa gobloknya? Dengar baik-baik. Tidak sedikit pengantin-pengantin baru hidup tidak bahagia baru menikah karena mikir bayar hutang. Betul tidak? Hutang apa? Catering. Betul nggak? Ya harusnya setelah menikah itu bulan madu. Ini jadi bulan pahit. Gara-gara dua tiket yang kemewah. Loh, menikahkan anak kok nggak pesta? Nanti orang ngomong apa? Saya minta maaf yang punya catering, maaf. Tapi saya mau ngomong nih sudah. Taman belum ditempati sudah dirusak. Oke, apa lawan katanya taman? Balikannya gersang padang gurun tandus semak belukar. Saudara mengerti? Banyak bumi yang betul. Kalau ada dulu pasti gak pulau, pasti saudara ingat ya? Kalau sampai ada orang ngomong, loh kamu mau menikah kok gak pesta? Berarti yang minta pesta kita atau dia? Jawaban ini, oh kamu yang ingin pesta, loh kamu yang buat pesta, kamu datang. Dulu atau tidak? Saya tuh jengkel dengan orang-orang kurang ajar tadi itu. Ingin makan gratis jaga kewong kami. Enak gak kalimat ini? Itu orang kurang
Bapak utangnya anak-anak utangnya serius. Anak-anak, persiapan pernikahan kalian bukan pesta di mana bajunya apa itu, siapa yang diundang nggak penting. Persiapan pernikahan setiap kita, taman ini dijaga baik. Tuhan tidak menyuruh kita buat taman itu. Kudu saya bersyukur. Kalau Tuhan bilang, Daniel kamu mau menikah atau ya? Buat taman, Tuhan kasih kamu menikah aja sih. Malah murah buat taman itu. Merawatnya. Tapi menurut firman ini, yang buat taman siapa? Kita tinggal menjaga, menikmati. Nah ini saya kejar terus kalau belajar Alkitab dengan cara. Tadi pagi waktu sarapan, saya duduk dengan keluarga di Singa. Itu luar biasa, hebat. Maka siapa ceritakan soal firman. Salah satunya kami diskusi tentang teologi. Maaf ya saudara, bagi yang pertama kali kenal saya sejak kemarin, saudara lihat cara saya mengajarkan firman. Beda dengan banyak pendeta yang latar belakangnya teologi. Kenapa? Teo itu Tuhan, logi itu pikiran. Bagaimana Tuhan bisa dimasukkan pikiran? Saya punya istilah Jawa, beledos dasmu. Ngerti kan? Mana? Bagaimana nggak bisa bahasa Jawa? Rugi. Belajarlah bahasa Jawa. Baru bisa bahasa Jawa. Baru bisa bahasa Jawa nggak semua kalian sakit. Bisa. Oh, puji Tuhan. Sekarang banyak. Tuhan yang tak terbatas dipaksa masuk ke otak yang cuma sekepal ini. Tahu beledos? Kamu itu beledos. Wih, betul dia. Yang tak ini kalau dimasukkan otak kita. Nah, bagaimana cara saya belajar firman dan menyampaikan? Pakai logika anak-anak. Kalau pakai logika teolog, maka Alkitab jadi ilmu pengetahuan. Jadi seperti biologi, psikologi, antropologi, dan logi-logi yang lain. Karena teologi. Tapi kalau kita mengenal apa firman yang logika anak-anak, ya seperti itu. Anak-anak kan banyak tanya, bukan? Maka itu kenapa kalau saya ngajar banyak tanya kepada saudara, karena seperti itu Papa ngajar saya. Tanya. Dan itu jadi mengerti. Maaf, akhirnya mendengar mau berapa jam pun, kalau dengan logika anak-anak dan kuasa Roh Kudus gak ada yang capek. Yang ngajar pun gak capek, kan gak mikir terus. Yang dengar pun, kalau firman dibanggakan dengan dasar teologi, saya punya istilah dahi mengkerut, alis jangkrik. Artinya apa? Mikir. Dulu nggak bisa, saya nggak bisa. Tapi kalau firman disampaikan oleh anak-anak, ya sudah. Kalau seorang dengerin rekaman khotbah, ada anak-anak kecil yang ikut nyaut. Kalau pernah khotbah ini, cucu-cucu saya itu suka. Pernah kalau saya 2 hari mengajar, ada cucu saya tanya, Pak sakit ya? Loh, kenapa? Tapi kok nggak ada cucu loh, saudara. Mereka bisa mau dengar. Ini cara renungkan firman dengan logika anak-anak, maka kita akan ketemu esensinya, kebenaran. Saya kembali. Jadi untuk mengelola taman perlu alat enggak? Perlu. Paling tidak apa? Jangan pacul, nggak usah. Paling tidak alat apa? Alat air, apa? Apa? Cucu saya itu alat potong rumput tinggi daripada gede ya. Alat potong rumput mana sini? Umur berapa kamu? Umur 12 tahun. Tapi 12 tahun Oktober nanti. Masih kecil kamu nggak usah. Gak masih kecil. Saudara,
alat yang Bapak sediakan untuk saudara dan saya bisa menjaga, merawat Taman Eden itu. Alatnya cuma satu, pengampunan. Tidak ada alat. Maka itu hadiah yang paling hebat yang Tuhan beri kepada setiap manusia yang menikah. Semua hadiahnya sama. Lebih daripada emas 100 kilo, lebih daripada uang 10 triliun, lebih daripada surat tanah, surat apa. Hadiah terhebat yang akan surga beri kepada setiap pernikahan itu pengampunan. Lu kok nggak amin? Amin. Amin. Awas. Serius. Karena harta yang terpenting dalam semua keluarga adalah pengampunan. Maka itu pencuri datang nggak mungkin nyuri cowek, nyuri sandal jepit, betul? Yang dicuri pasti yang berharga. Nah ini, jadi setan selalu mikir bagaimana caranya aku bisa curi harta ini, keluarga itu, keluarga itu. Tapi itu tema ini luar biasa, excellent family, keluarga yang hebat, keluarga idaman, keluarga impian, keluarga yang sempurna. Bukan rumahnya di mana, gajinya berapa, income-nya berapa, tinggi. Keluarga idaman, keluarga sempurna, excellent family hanya ada satu. Kalau harta termulia dalam pernikahan kita, yaitu pengampunan, tetap ada buat Tuhan. Jadi setan tidak ganggu jam doa suami istri, dia nggak pusing. Setan tidak ganggu waktu suami istri baca Alkitab. Setan tidak ganggu ketika papa mama rajin pelayanan. Setan tidak ganggu ketika kita rajin puasa. Yang dia akan ganggu pengampunan. Berusaha dan meriah. Jawab pertanyaan saya, setan berhasil nggak mencuri itu? Ini. Ingat kemarin saya berkata, pulang dari sini bukan cuma kita yang dipulihkan, setuju? Tapi saudara dan saya menjadi pemulih buat keluarganya. Kalau dengar keluarga A, keluarga B begini begitu, datangi, sampaikan, ampuni. Ayat-ayat kemarin sampaikan, jangan mikir cerai, nggak ada gunanya cerai. Yang untung pihak pengadilan dan pengacara, duitnya tambah banyak. Yang goblok yang mau cerai ini, maaf saya berkata. Ketika anak saya yang saya kuliahkan hukum lulus jadi pengacara, saya pesan satu kalimat saja. Awas kamu berani ngurus perceraian, saya ancam. Karena itu kebencian Tuhan. Saudara, dengar para pengacara. Memang duit akan banyak. Cerai gampang, asal ada duit. Nggak ada duit pun tinggal susah cerai sendiri. Tapi menikah lagi itu masalah baru. Kenapa nggak ada yang cocok? Kecuali siapa nikah dengan siapa yang cocok kemarin? Ya, itu semua. Jadi nggak ada gunanya cerai. Oke, maka kalau setan berhasil mencuri satu-satunya alat yang paling hebat untuk merawat Taman Eden, kalau setan berhasil mencuri harta yang termulia dalam keluarga kita, alat apa itu namanya? Pengampunan. Begitu suami gregetan pada istrinya, istri gregetan pada suaminya, nggak marah loh, nggak teriak-teriak, gregetan saja. Detik berikut Taman Eden itu jadi Taman Edan. Lo serius? Karena neraka datang ketika tidak mengampuni. Saya ingin katakan pada teman-teman saya para pendeta, jangan segan-segan memberitakan kebenaran pengampunan. Karena
benci dari semua, tidak berdamai dengan semua orang, maka status kita sebagai anak Tuhan gagal. Coba kita buka Brian, Matius 5:9. Lihat ini. Jadi jagalah taman Eden kita supaya tidak jadi taman apa tadi? Penting. Kalau taman itu jadi taman Eden, anak-anak jadi pewaris beneran karena capek dengan kelakuan papa mama. Ya, baca sama-sama Matius 5:9. 1, 2, 3. Inilah satu-satunya ayat. Nggak ada 2, nggak ada 3, 1. Satu-satunya ayat dalam Alkitab yang memberitahu kita kenapa bajingan-bajingan begini bisa diubah jadi anak-anak Tuhan. Bukan karena dibaptis, bukan karena ganti nama, bukan karena jadi Kristen. Karena apa? Kita disebut anak Tuhan. Apa kata lain? Membawa damai. Gak punya musuh. Ini ayatnya. Sekarang saya tanya, dengan firman ini, setan mudah membatalkan status kita sebagai anak-anak Tuhan. Mudah sekali dengan cara gergeter, bukan marah, bukan benci, gerget. Enggak suka. Ngeri loh saudara. Maaf. Berarti dengan Matius 5:9 ini ada nggak pendeta-pendeta hebat pandai khotbah tapi bukan anak Tuhan? Karena dia belum ngampuni mertuanya. Loh, betul? Ada nggak pendeta jaga dengan pendeta yang lain? Berarti statusnya bukan anak Tuhan karena tidak berdamai. Wih, jangan main-main. Maka itu saya ingatkan lagi, pelajaran dan pengajaran hukum yang tertinggi dari Tuhan Yesus adalah apa kami? Mengasihi. Ingat doa-doa kami dan ampunilah kesalahan kami seperti nah, jadi kalau kita tidak mengampuni orang lain, jangan main-main. Ayo sambil mendengar ini yang di rumah juga online, periksa lemari hatimu, masih ada berapa koleksi musuh. Loh, ada nggak manusia punya koleksi musuh? Di sini? Biar kita barang. Bapak saya jadi orang. Ini masalah besar dalam gereja, masalah besar dalam keluarga. Nggak suka, terus pindah gereja. Tadinya gereja itu baik-baik sebelum orang itu masuk. Setelah baru ini pindah dari ini semua gereja yang rusak juga. Betul? Ngeri. Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14. Ini jangan main-main. Sebetulnya ayat-ayat ini sederhana, suasana kita, tapi kita nggak melakukan. Kata pertama berusaha. Stop. Kalau ada kata berusaha itu tergantung kita atau tergantung Tuhan? Kita. Nah, jangan pernah berdoa minta tolong Tuhan begini Tuhan. Aku yang lain bisa berdoa. Tinggal satu di Pak, ngampuni buat sekali. Kenapa kenapa? Awas doa begitu. Tolong saya Tuhan. Kalau Tuhan model saya jujur kasih wocon. Berarti untuk mengampuni Tuhan tidak berusaha, tergantung kita. Berusaha bagaimana? Dengan berapa orang? Apa itu hidup damai? Tidak punya musuh. Tidak punya musuh. Berapa orang? Semua orang itu berapa? Nah, bukan banyak. Wong gitu. Angger menungso. Itu istilah Jawa enak sekali. Jadi berdamai dengan berapa orang? Semua. Berapa orang?
Terjemahan betul begini, saya akan baca dengan terjemahan betul. Dan kejarlah hidup damai dengan semua orang. Sebab tanpa hidup damai dengan semua orang, maka ini tidak seorang. Ayo baca. Tidak seorang. Oh, artinya ada orang lain nggak? Enggak ada. Tidak. Apa yang terjadi dengan pendeta, hamba Tuhan, majelis, orang Kristen, orang aktif pelayanan, tapi tidak berdamai dengan semua orang, maka orang itu tidak bisa melihat Tuhan. Jangan anggap ingat cuma ada satu di antara dua, Tuhan dan setan. Enggak ada yang ini masalah. Kalau kita yang berstatus hamba Tuhan, murid Yesus, orang Kristen, aktif pelayanan, tapi nggak bisa melihat Tuhan, berarti siapa yang dilihat? Ada satu di antara. Baru tahu bukan ayat ini menakut. Saya bisa menasihati teman-teman saya para pendeta. Khotbahnya boleh bagus, karena dia belajar. Dia baca buku-buku tentang public speaking, tentang motivasi, bisa. Tapi kalau dia masih punya koleksi musuh, satu saja, bisa melihat orang? Tidak bisa. Ini mengerikan. Maaf ya, pendoa hebat, WL hebat, singer hebat, komentar murid hebat, terus selama itu hebat, asyik hebat, semua jenis pelayanan. Periksa, sudah berdamai dengan semua orang belum? Jadi pengampunan itu satu-satunya hukum yang setan paling benci. Dan yang menyedihkan, setan berhasil memisahkan gereja dari Tuhan Yesus hanya karena masih punya musuh. Senang, saya jadi takut. Jangan musuhnya banyak. Maaf. Saudara sungguh, jangan biasakan begini, karena ada orang Kristen modelnya begini. Saya pernah ketemu Amin. Pak Pendeta, boleh nggak saya berdosa 5 menit saja bisa bertobat? Maksudnya saya ingin lubukin orang itu dan bisa minta ampun. Banyak ada orang kayak begitu. Jawaban saya apa? Loh, ini apa Pak? Enggak. Loh, kita jadi ngomongin berdosa kok nggak marah? Saya jawabnya gini. Mungkin nggak di menit ketiga kamu kena serangan jantung terus mati? Loh, boleh nggak saya jawab gitu? Dia marah, Bapak ini kok begini? Loh, nggak begini, kamu ada. Minta izin dosa 3 menit membutuhkan orang. Berapa kita lihat di video, ya nggak ada orang lagi bisa mati, lagi kok nggak bisa mati. Apa jawabnya setan? Berani? Ya orang tak perlu biasa dosa 2 menit aja, normalnya aja. Yang lagi. Ya, sekarang jaga itu. Pokoknya hati ini bersih. Orang yang tidak punya musuh itu orang sehat yang luar biasa. Orang yang banyak musuhnya gerdek-gerdek terus. Ternyata orang gerdek-gerdek asam lambung naik, karena darah naik. Dia enggak metabolisme itu terganggu. Betul? Maka itu firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat. Nah, salah. Majornya yang punya. Hati yang gembira adalah obatnya. Maka itu orang gila jangan sakit.
Tapi jangan bunuh diri juga ngomong. Dalam bahasa Jawa bagus kalimat berikutnya. Ati sing semplak, patine alon-alon. Hatinya jengkel, penyemahan, matinya pelan-pelan. Itu bahasa Jawa. Hebat sekali. Jadi pengen mati pelan-pelan, koleksikan musuh sebanyak-banyaknya. Jadi pengen lihat Tuhan? Gitu? Caranya dengan doa puasa? Apa? Ada orang jual yang bergeting nyebelin, senyum saja. Senyum itu buat setan sakit perut muntah-muntah. Serius. Jangan suka nempel setan. Ada orang kalau rohani begini. Jadi, ada nggak orang yang begitu? Nah, kalau ketemu orang itu ada hubungan. Setannya jual hatimu gini. Yang dikuasai. Betul? Tidak mengerti. Jadi murid-murid Tuhan Yesus yang tidak mengampuni itu ngimu setan. Tahu kata ngimu? Ya, ada. Beternak setan. Bodoh sekali. Tidak mengaku itu beternak setan. Ingat kemarin Efesus 4. Kalau kita nggak berdamai segala materi itu benar suami istri, siapa yang nginep di rumah? Nah, ingat itu. Aduh, saudara, tidak mengampuni ngeri, neraka. 1 Yohanes 3:15. 1 Yohanes 3:15. Ini sambil belajar kamu. Tidak. Oke. Baca 1, 2, 3. Ngeri hukum. Jadi buat surga, kemarin malam kita belajar berzina. Buat surga itu gak perlu ketemu orangnya. Betul tidak? Melihat dari jauh sudah berzina. Nah ini juga membunuh dalam hukum surga itu tidak harus menghilangkan nyawa orang, hanya Membenci. Ini hebat. Kira-kira di ruangan ini nggak ada pembunuh? Ayo, di ruangan ini ada pembunuh? Jujur, Tuhan tahu beberapa pusing yang mencuri Tuhan. Ya itu tadi saya nggak benci, cuma malas ketemu. Oh, Joko. Ada nggak orang seperti itu? Dari jauh. Jangan menganggap enteng. Membunuh buat Tuhan itu gak perlu menghilangkan pokok. Nah, saya lewat ayat ini saya ketemu ternyata tidak sedikit pendeta, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, aktivis gereja itu sudah mutilasi lah. Kaget dong? Saya akan jelaskan mutilasi istilah surga. Dia bunuh terus. Ya, mutilasi yang sering kita dengar paling cuma potong berapa. Nah ini orang Kristen yang tidak menggenapi hukum kasih itu mutilasinya dirajam halus-halus, dicacat. Saya buktikan dengan baik. Tanggal 4 April 2001 ada orang disakiti. Wih, sakit kakinya. Tahun berapa tadi? 2001. Jadi sudah 23 tahun yang lalu. Karena dia tidak mengaku. Itu kan 3 kejadian.
tanggal 3 sore dia ketemu temennya. Cerita nggak karena sakit hati tadi pagi? Bisa jalannya, cerita nggak? Malam mau makan ketemu orang lain, cerita? Tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6 sampai habis 2001, masuk 2002. Dia akan cerita terus. Lu kira-kira jatuh gitu? Ya. Nah, jawab pertanyaan. Dasar cuantum. Lu benar? Lu benar nggak? Dasar cuantum. Maka itu penyebab penyakit terbesar bukan virus, cuantum. Lu benar nggak? Dari kemarin makan malam tadi pagi banyak nawari saya kerupuk. Saya suka kerupuk tapi saya jangan gorengan itu merusak kesehatan. Bentuk apa saja hindari segala. Jadi 80% orang sakit karena cuaca, termasuk mulut. Nah, orang yang tidak mengampuni dan terus menceritakan, dan sekarang sudah 23 tahun kejadiannya, itu mutilasi dengan mencacat. Karena diceritakan terus. Nah ini pertanyaan, ada istilah saya nggak tahu siapa yang buat. Manusia itu jual, dititipin duit pasti lebih, titipin omongan, titipin duit kurang, titipin omongan pasti lebih. Betul? Dia tuh udah kayak cakep. Ngomong sepenuhnya saja. Oke? Nah, yang apa Pak? Oke. Nah, perhatikan. Satu peristiwa yang mungkin kalau ditimbang beratnya cuma 50 gram. Tapi cerita lagi sama berat. Bayangkan setelah 23 tahun bisa jadi 10 ton. Dunia atau tidak cepat jawab. Ini yang saya temukan. Berarti ada nggak hamba Tuhan murid Yesus mutilasi orang? Enggak. Ngeri. Dan lagi sekali, setan berhasil. Maka itu kalau kita nggak bertobat, masih hati sakit hati. Jadi bagi Pak Gembala beri masukan saya. Ada yang lain kemudian dosa yang nggak bisa, saya keras kepala, betul? Nggak mau berubah itu. Ayo hari ini kita berubah. Ampun. Oke. Ada 3 penyebab. Kenapa orang susah ngaku? Kalau cuma 3 penyebab, banyak atau sedikit? Banyak. Loh, kalau cuma 3 loh? Dikit, 100 itu banyak. Cuma 3. Nomor 1, orang susah mengaku. Karena harga diri, gengsi, dan sombong. Betul? Kamu kaki kursi di tanganmu begini, dengan kamu supaya cacat. Lu jangan. Loh, jangan ditutup. Taruh tri, mundurin kursi ini. Terus tanganmu. Jangan ditutup sosial yang dulu. Saudara, ini mengerikan. Kalau kita nggak bertobat, putus hubungan kita dengan kerajaan surga. Gengsi, sombong, itu penyebab kita nggak bisa ngaku. Dengan kalimat ini, nggak terima, aku nggak terima. Keluarga itu dijelek-jelekan, aku nggak terima. Betul? Banyak orang seperti itu. Ya. Untuk menghadapi yang pertama, pakai hukum Kristus. Masih ingat Matius 18 ayat 21 sampai 35? Ada orang punya utang ya 10 miliar, gaji sebulan cuma 3 juta, kapan lunasnya? Betul? Dan orang ini bagaimana? Minta kemurahan pada raja untuk
terus kerja itu bagaimana? Bebas. Nah kira-kira kalau ada di antara kita punya utang 10 miliar, gaji sebulan 3 juta, terus lunas dulu, kira-kira bagaimana? Oh, tunggu seminggu, betul seminggu. Baru keluar dari rumah orang yang punya duit, kondisi berkata dia ketemu teman yang hutang cuma 100.000. Tapi firman menulis dia cekik temannya, dia pukul temannya, dia masukkan ke penjara. Hai saksi. Nah ada yang dengar, nggak terima, lapor ke raja. Brian, bacakan siapkan Matius 18 mulai ayat 33. Matius 18:33. Jangan main-main yang tidak mengaku. Bukankah siapa? Bukan saya. Kita ngomongin kita. Bukankah saya harus mengasihi kawan saya seperti Tuhan telah mengasihi saya? Berapa utang kita tadi? 10 miliar. Berapa utang teman kita? 100. Ayo kita maka marah. Siapa yang marah ini? Tuhan. Maka marahlah Tuhan itu dan menyerahkan siapa? Yang tidak mau mengampuni. Diserahkan kemana? Al-Bojo. Satu atau lebih? Apa bedanya Al-Bojo dan tukang pijat? Gak usah tanya kok dulu. Ini cara belajar pikirannya anak-anak. Apa bedanya Al-Bojo dan tukang pijat? Anak Cynthia yuk. Pijatnya enak. Sambil tertawa tapi dengerin. Kita diserahkan ke satu Al-Bojo saja. Ayam geprek masih ada harganya. Betul tidak? Nah ini Al-Bojo. Enggak cuma gembuk, enggak cuma penyet. Apa? Sambil tertawa tapi ini firman. Jangan anggap. Maka marahlah Bapa di surga dan menyerahkan kita yang tidak mau mengampuni kepada Al-Bojo. Sudah penyet gepeng ancur 10 miliar tahun. Ngeri enggak? Lojak ngeri? Niat ayat terakhir 35. Maka Bapakku yang di surga akan terhadap siapa? Yang tidak mau mengampuni. Apabila saya masing-masing tidak mengampuni saudara ngeri loh saudara. Saya pernah ketemu berapa orang Kristen, gak apa-apa. Dia mengampuni dia berbebek gitu. Berani orang. Maka itu dengan firman ini, jika saya mau sampai, doa tidak terjawab karena tidak mengampuni. Hidup beban tambah berat karena tidak mau mengampuni. Hampir setiap saat ketemu jalan buntu karena tidak mengampuni. Kenapa ini? Silakan rajin doa puasa, silakan aktif pelayanan, silakan rajin memberi persembahan. Tuhan gak akan itu sebelum kita gak berdamai dengan semua orang. Dan itu dimulai dari keluarga kita, suami istri. Ayo praktekkan. Saya sering tanya kepada banyak orang, berat lebih mudah mana doa puasa atau mengampuni? Nah, kita kurang ajar. Kita sulit mengampuni tapi rajin doa puasa karena kita mau nyuap Tuhan. Betul? Nyuap Tuhan. Aku mau puasa, aku mau begini. Tuhan bilang bukan itu aku cari. Berdamai dengan semua orang. Mulai dari itu.
Maaf para janda, para duda yang belum mengampuni pasangan yang sudah meninggal, selesaikan. Jangan sakit hati kita wariskan ke anak cucu kita. Betul? Berdamai. Nomor 2, kenapa tidak mau mengampuni? Karena nggak mau rugi. Rugi ya, gara-gara kelakuannya. Rumah tersikat, rugi. Selalu mikir uang. Tadi yang pertama apa? Nggak mau mengampuni? Harga diri. Harga diri, gengsi. Aku nggak salah. Dia. Tapi ingat, salah kita kepada Tuhan dengan salah saudara kita terhadap kita, salah siapa yang lebih besar? Nah, salah kita begitu besar, Tuhan mengampuni. Masa satu lagi kita mengampuni? Yang disuruh tolong. Ini hukum yang luar biasa. Yang kedua, kenapa kita susah ngampuni? Rugi. Iya. Kita buka 1 Korintus 6 ayat 7. Jadi setelah pertama selesai, periksa yang kedua. Aku usahaku bangkrut gara-gara dia. Nggak apa-apa. Kamu bisa bangkit lagi. Amin. Daripada punya musuh dan kita dendam. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Ada saja perkara di antara kamu yang seorang telah merupakan kalimat ini manis. Adanya saja perkara masalah antara kita. Kalau kita baca kalimat ini masalah besar atau masalah kecil? Kecil. Adanya saja. Merupakan apa? Mau nggak ikut kita sering kalah? Tidak mau. Tapi ini berbeda. Maka itu saya katakan tadi, doa tidak dijawab bukan karena kurang panjang doa. Puasa nggak dijawab bukan karena kurang lama, karena masih punya musuh. Nah ini lagi. Kenapa banyak hidup orang rajin pelayanan, rajin memberi persembahan, kok kalah terus? Karena nggak mau berdamai. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain. Tolonglah, bukan aku, merupakan kekalahan bagi kamu. Baca, ada 2 resep yang Yesus beri. Kalau 2 itu banyak pasti di 1. Apa cara mengapa? Aku baca. Mengapa aku tidak lebih suka? Mana suaranya? Jadi kalau semua ada bocor. Mengapa aku tidak lebih suka menderita? Dia enak nggak diperlakukan kita? Enak. Tapi ini hukum Kristus. Amin. Kalau Tuhan Yesus diperlakukan adil, dia nggak jadi disalib. Nah kalau dia nggak disalib, kita jadi apa? Ingin neraka, tahu nggak? Masuk neraka. Jadi kalau Tuhan kita sudah diperlakukan adil, maka ingat guru kita pernah pesan, murid nggak lebih dari guru. Berarti kita pun harus diperlakukan adil. Jangan momen, pelan saja. Ojo mau kecapi, pahit. Bilang. Maka itu banyak orang, banyak orang bodoh, pahit, bodoh kan? Telan saja. Begitu telan, nggak lama. Lo ngerti? Kau pintar suara. Kau dikecapi. Setuju? Bukan uang isi boleh untuk itu. Bukan kita nelan orang kan. Kepantannya. Kedua, mengapakah? Mengapakah aku tidak lebih suka? Nah, saudara tidak bisa mengampuni yang kedua karena nggak mau nuntut saya, nggak bisa. Jadi kalau kita dirugikan, kita diperlakukan tidak adil, harus bersyukur, mirip Yesus. Jangan ngerti,
Fine. Sudah hampir seperti Yesus. Satu lagi ya seperti Yesus. Ingat waktu Penuh harus bayar pajak rumah sembahyang, bayar cuci. Dia punya uang nggak? Jadi kalau saudara sering nggak punya uang, puji Tuhan sudah mirip Yesus. Kita masih jauh. Itu lebih sehat, lebih bahagia. Sebab gak jajan. Orang punya aja banyak duit, makan susu, mana gak sehat. Betul? Orang gak punya duit lebih sehat karena hemat. Iya, kebun banyak, menambah. Tahu menambah? Tingkatnya rebus, gak usah goreng, gak sehat. Amin. Kelompok gak usah beli, keliling tetangga. Bukan gak punya. Orang yang sering gak punya duit itu sulit berbuat dosa. Loh kenapa? Karena semua dosa itu gak ada yang gratis. Gak percaya. Karena anda mudah tuh, engkau lihat situs porno, bayar, datang. Betul tidak? Maka itu sering gak punya duit itu sehat, sulit berbuat dosa. Kalau gak kabeh iya, saya gak punya duit, gak keluyuran di rumah saja. Betul? Itu dia, gak belanja, gak shopping. Kandang kok mesa-mesa. Jadi kalau saya nggak punya duit, jangan marah pada suami, jangan marah pada istri. Amin. Ucap syukur. Nggak usah jutus, terus kamu belanja apa ini? Apa bos? Itu ya. Dirugikan tidak. Hal ketiga, kenapa kita sulit mengampuni? Karena ingat yang dulu, ingat yang 2 Korintus 5 ayat yang ke-19. Bagaimana cara Papa mengampuni? Ya ini cara keren sekali. Maka itu kalau Tuhan mengajar kita seperti ini, gampang nggak sih nggak punya musuh itu? Jawab yang gampang nggak sih nggak punya musuh? Gampang. Caranya sama apa tadi? Bukan. Apa satu tadi loh? Tidak Nggak sombong. Tidak. Nggak mempertahankan harga diri. Tidak takut. Injek-injek, ya diludahi. Ya kan begitu terlopok. Nggak mungkin. Ya nomor 2 apa tadi? Mau rugi, siap rugi. Mengampuni lagi. Berapa tadi? Siap rugi. Karena itu nomor 3. Baca ya. Ayo baca. 2 Korintus 5 19. 1, 2, 3. Kita yang mempercayakan kita kepada Tuhan. Ini loh cara Bapak mengampuni. Jadi nggak boleh begini ya. Aku ngampuni kok, tapi dia sudah mampu. Ini WA-nya terberlumpah. Maksudnya apa? Ya maksudnya apa? Ini loh WA-nya terberlumpah. Saya belum hapus. Artinya apa? Ini kwitansinya 2007. Ini. Saya tanya pada, kalau Papa di surga mengampuni kita dengan hitung-hitung yang dulu kita ini jadi apa? Intip neraka. Terima makasih. Pengerti saya neraka. Ini loh. Sudah yang lewat biar. Pernah tahu ada orang pikun? Tahu? Enak gak orang pikun? Enak sih. Dia gak percaya. Orang itu saya tahan.
Ya betul. Mereka itu yang terlalu ingat itu penyakitnya banyak. Dulu. Begitu baru duduk belum semenit dulu tak sejak dulu ya. Ini kan begini tuh. Stoknya kok banyak ya orang tak begini. Itu sumber penyakit betul. Jangan itu-itunya. Untuk apa? Daripada jadi penyakit. Maka suami istri, kalau kita bisa hidup seperti itu, kalau saya nggak dulu ya sudah. Ayo kita hidup ke depan, mau apa dalam hidup. Kalau ini kita kerjakan dalam hidup kita, surga ada di sini, di rumah tangga kita masing-masing. Awas suami istri, jaga harta terindah, harta termahal. Ayo terakhir, supaya kita makin dikuatkan oleh Tuhan untuk hidup benar-benar dalam kasih karunia. Amin. Itulah rencana Tuhan untuk hidup kita semuanya. Filipi pasal 4 ayat 8. Saya sering berkata kepada banyak orang yang tak bisa tidur, orang yang stres karena pikiran, orang yang asam lambungnya sering naik semua. Ini obat yang paling mudah. Minum sehari 100 kali enggak apa-apa. Belum makan sudah makan enggak apa-apa. Ini obatnya. Serius. Yang suka enggak bisa tidur itu karena kebanyakan pikiran. Betul enggak? Betul. Satu pikiran saja cukup buat stres. Nah kalau banyak saja enggak bisa banyak. Kalau banyak apa? Baca sama-sama. 1, 2, 3. Nah, stop. Apa kata lain jadi akhirnya? Akhirnya selesai. Ini kesimpulan itu. Ya sudah ini. Setelah itu enggak ada apa-apa. Hidup kayak begini luar biasa. Jadi akhir. Saudara-saudara, semuanya suci, semuanya manis, semuanya patut dipuji. Suruh apakah? Pikirkan semuanya. Ini pil yang paling sehat untuk orang stres, untuk orang darah tinggi, untuk orang yang sebelambung, ya untuk orang yang macam-macam gitu, untuk orang mata duitan. Betul. Orang mata duitan itu nggak usah sering-sering tes tensi darah, cekkan satu. Orang yang mata duitan begitu cek salju tinggi, tekanan darah turun. Begitu cek salju kurang, tekanan darah naik. Udah percaya. Anjingnya pun tahu kapan bos ini punya duit nggak punya duit. Saya pernah buat riset masalah ini. Nggak percaya kita kandang ini. Yang pernah punya anjing, ya bos pulang naik motor. Anjing kan hafal suara motornya bos atau motornya ibu bos. Betul nggak? Begitu kupingnya anjing naik. Oh ibu bos pulang. Dia dengar. Parkir motor baik-baik. Terus anjing dengar siul-siul. Buka pintu baik-baik. Langsung anjing mikir duitnya lagi apa. Tapi kalau pulang kubrak tadi gak begitu. Anjing langsung masuk kolong meja. Coba dia berdoa. Maka itu sudah pil ini paling sehat. Udah gak usah langganan dokter. Gak usah langganan aku. Hidup sehat. Kenapa Pak? Terus ingat? Saya nggak punya apotek Pak. Oh nggak punya. Lu ini serius. 8 ingredient obat ini buat kita sehat.
ibunya ribet gak ribet biasa. Kamu. Kalau ada orang ngomong, loh, maaf ya, kok tak liatin sudah 3 bulan bajunya nggak ganti-ganti kan? Nggak usah tersinggung. Oke. Yang pakai nggak pikir apa-apa. Yang nggak pakai kok bingungnya belikan dong. Berapa banyak orang goblok buat ikan kami mau. Harusnya yang kita perhatikan apa kata Tuhan, bukan apa kata Tuhan. Ini saya beri ilustrasi kecil aja ya. Ini orang yang sehat dan nggak sehat. Kata Nabi. Satu hari saudara berdiri di pinggir jalan tunggu sesuatu. Belum datang, tetap ada orang nggak kenal. Semua anjing itu. Marah nggak? Lo marah nggak? Cepat jawab. Loh, lu kan anjing kok marah? Gimana nih? Jodoh nggak pinter-pinter. Saya balik, anjing beneran. Diomongin gitu apa reaksinya? Anjing itu. Yang benar. Luar biasa, nggak ngerti. Nah, yang bukan anjing kok marah. Goblok. Betul? Jadi kalau ada orang gitu langsung tanya maaf ya, anjingnya yang mana? Lu atau tidak? Bok yang pintar dikit lah ya. Goblok kok ganti. Itu banyak terjadi dalam pernikahan. Curiga. Ada nggak yang curiga? Enggak, maksud di ayat ini. Curiga. Apa definisi curiga? Tidak percaya. Bukan, menuduh. Curiga itu bukan cuma kata maaf, jangan sini. Saya cuma tanya, saya tutup mata. Biasanya bapak ibu yang sering jujur. Oh, orang jujur diberikan. Kalau dia istri, nasihatlah kami para suami. Masa baru keluar rumah 5 menit sampai mana? 10 menit serok. Diikuti detektif saja. Sengaja video call. Ini keluarga neraka betul. Ya atau tidak? Maka itu penyebab utama suami suka selingkuh karena dicurigai. Betul nggak? Capek nggak hidup dengan orang curiga? Mendem jeruk mati no. Nah, saya punya resep bagus sekali. Pulang dari lebaran ini, istri-istri yang suka curiga suami ke toko elektronik beli CCTV pasang di dasi. Gampang toh? Gampang. Ya, nggak punya bujuk. Kalau hidup pernikahan kita dibuat seperti tamannya ini bagus. Yes. Nggak punya duit, kamu nggak ngerti loh, bunyi terus. Loh, betul nggak? Udah seperti temennya nanti. Pakai resep ya. Pasti pikirannya nggak macam-macam. Tenang, ibunya kupingnya dijaga betul-betul. Setuju? Hidup seperti itu? Amin. Amin. Nggak punya musuh? Pintar semua.